Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soful Kahfi, NIM 1058411085853. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman JavaScript. Bagian pertama itu JavaScript dasar, memahami pondasi sintaks, variabel, logika, dan struktur kontrol utama. Program Hello World. JavaScript digunakan untuk menggunakan halaman web menjadi interaktif. Kondisi JavaScript dieksekusi oleh browser, kita dapat menyisipkan kode langsung ke HTML melalui tag div atau memanggil file eksternal. Kedua, ada variabel. Variabel adalah tempat menyimpan data. Modern JavaScript merekomendasikan penggunaan let dan cons. Let yang nilainya dapat diubah, cons atau konstanta nilainya bersifat immutable, tidak bisa di-assign ulang. Tiga, tipe data dasar. JavaScript bersifat dynamic typing. Tipe datanya meliputi number, bulat maupun desimal disatukan dalam satu tipe. Boolean hanya bersifat berisi true atau false. String, kumpulan karakter tekstual. Undefined, variabel yang belum diisi nilai. Null, representasi nilai kosong. String template literals. String template String template memungkinkan penyisipan data atau ekspresi JavaScript langsung ke dalam string tanpa perlu operator tambah. Wajib menggunakan karakter backtick. Ini juga mendukung pembuatan string multiline secara otomatis. 5. Ada tipe data array. Array adalah kumpulan data terurut yang diakses melalui indeks angka dimulai dari 0. Array di JavaScript itu bersifat dinamis. Ukurannya bisa membesar otomatis dan bisa menampung campuran tipe data yang berbeda. Manipulasi array dasar. Gunakan fungsi bawaan untuk memanipulasi array. Pertama ada push, menambah data di urutan paling belakang. Pop, menghapus data paling belakang. Shift, menghapus data paling depan. Delete, melalui arrays, menghapus isi tanpa menggeser indeks menjadi undefined. Tipe data objek. Objek adalah kumpulan pasangan key value. Indeksnya bukan angka, melainkan string, disebut properti atribut. Digunakan untuk merepresentasikan data entitas terstruktur. Gunakan titik atau kurung siku untuk mengakses nilai. Operator logika dan komparasi. Operator menghasilkan nilai boolean. Yang pertama adalah sama dengan, abaikan tipe data. Yang kedua sama dengan identik, yaitu nilai dan tipe datanya sama. And benar jika keduanya sama, or benar jika salah satunya true.
Percabangan if else digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi terpenuhi, true. Mendukung else if untuk kondisi bercabang yang majemuk dan else untuk penanganan kondisi default. Ternary dan knowledge coalescing. Ternary adalah bentuk ringkas dari if else satu baris. Knowledge coalescing digunakan untuk memberikan nilai default hanya jika nilainya null atau undefined. Yang 11 ada perulangan for loop itu mengeksekusi blok code berulang kali. Struktur for init kondisi post. Pertama ada init dieksekusi satu kali di awal, kondisi pengecekan sebelum eksekusi blok, post dieksekusi di akhir setiap iterasi. Selanjutnya ada while dan do while loop. While hanya berisi kondisi berpotensi tidak dieksekusi sama sekali jika kondisi awal false. Do while mengeksekusi blok minimal satu kali di awal, baru mengecek kondisi di akhir iterasi. For in dan for off. For in digunakan untuk mengiterasi atribut key seperti dari sebuah objek atau indeks dari array. For off digunakan untuk mengiterasi value langsung dari objek iterable seperti array dan string. Selanjutnya ada function dasar, blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali, membantu menghindari duplikasi kode, mendukung parameter optional dan mendukung default value serta return value. Hanya ada arrow function dan closure. Arrow function sintaks ringkas, tidak memiliki this, arguments, dan super. Closure kemampuan function mengingat variabel di local scope tempat ia dibuat meskipun dieksekusi di luar scope tersebut. Bagian 2 OOP JavaScript. Arsitektur Object Oriented Prototype ES6 Classes Encapsulasi Data. Ke-16 ini ada konstruktor function atau legacy. JavaScript awalnya dibuat bukan sebagai bahasa murni OOP murni. Pembuatan kelas dipalsukan menggunakan function yang dipanggil dengan new. Kata kunci this mereferensikan instance object yang sedang dicetak. Mekanisme prototype menempelkan metode langsung di konstruktor, membuat duplikasi memori per objek. Semua objek berbagi referensi ke induknya sebagai tempelkan sebaiknya tempelkan metode ke dalam prototipe agar hemat memori. Selanjutnya ada sintaks kelas ES6 membawa sintaks
Sintaks Sugar untuk merapikan prototype inheritance menjadi lebih mirip dengan bahasa OOP seperti Java C menggunakan kelas. Semua metode ditulis di blok kelas akan otomatis menempel di prototype. Constructor initialization. Di dalam kelas ini inisialisasi properti dilakukan di dalam blok konstruktor. Blok ini akan dieksekusi pertama kali secara otomatis saat keyword new dipanggil. Public class fields properti bisa dideklarasikan langsung di level blok kelas tanpa harus dalam konstruktor untuk memberikan nilai default yang rapi. Jika diisi nilai dari awal otomatis bernilai undefined. Behavior method. Behavior object direpresentasikan oleh metode. Penulisannya selevel dengan field dan konstruktor. Akses data internal object, field lain atau metode lain harus selalu menggunakan awalan this. Pewarisan sifat dari parent class ke child class menggunakan kata kunci extends. Child class akan memiliki seluruh properti dan metode milik parents-nya secara otomatis. Keyword support merujuk pada parent class. Jika child mendeklarasikan konstruktor, maka ia wajib memanggil super terlebih dahulu sebelum memanggil this. Juga bisa digunakan untuk memanggil metode parent support method. Getter and setter berfungsi untuk membungkus enkapsulasi manipulasi pengambilan properti, memungkinkan validasi data terselubung saat user men-set data dan atau memodifikasi tampilan saat mengambil data. Target private file enkapsulasi ketat. Prefix menandakan field atau metode bersifat private, tidak bisa dibaca atau diubah dari luar scope kelas, melindungi data sensitif dari manipulasi langsung. Error handling mencegah aplikasi berhenti paksa crash saat error. Gunakan try catch finally. Gunakan throw new error untuk memicu error manual secara sengaja atau validasi. Bagian ketiga adalah standar library. Memanfaatkan API bawaan JavaScript, array, map, filter, math, regex, set, dan map data structures. Numbers and Math API. Number, konversi dan pengecekan angka seperti is none. Math, kelas statik untuk operasi kalkulasi matematis tanpa harus instansasi.
JavaScript memiliki metode berlimpah untuk mengelola tipe data teks. Pertama ada split, memecah string menjadi array. Yang kedua adalah to lowercase, mengubah ke huruf kecil. Yang ketiga adalah replace atau replace all, substitusi karakter. Iterasi fungsional array. Ketimbang menggunakan perulangan form manual, Array API menyediakan metode fungsional bawaan yang lebih besar, yang lebih ekspresif. For each mengeksekusi function untuk setiap item di array. Void tidak memiliki return. Filter dan search API. Filter itu menghasilkan array baru berisi elemen yang mereturn true. Find menghasilkan satu elemen pertama yang mereturn true, mendukung pencarian nilai mutlak via includes. Transformasi map and reduce. Map mengubah transform seluruh isi array menjadi array baru berdasarkan pengolahan function. Reduce mengkalkulasi array menjadi satu single value seperti total, sum. Object utility methods, memanipulasi atau membongkar objek. Yang pertama adalah object freeze, mencegah penggunaan data total. Yang kedua adalah object assign, menggabungkan properti antar. Yang ketiga ada object keys atau values, mengambil keys atau values sebagai arrays. Selanjutnya pertukaran data JSON. JSON JavaScript Object Notation, format populer untuk data API atau server. JSON Stringify merubah JavaScript Object ke string text. JSON Parse merubah string mentah menjadi JavaScript Object Real. Bekerja dengan waktu. Representasi waktu dan tanggal direpresentasikan dalam Unix epoch. Timestamp milidetik sejak 1 Januari 1930, mendukung metode getter-setter untuk mengakses elemen spesifik jam, bulan, dan tahun. Modern map and set. Map mirip objek tetapi menjamin urutan insert, punya fitur iterasi lengkap dan key bisa berupa tipe data apapun. Set mirip array tetapi secara otomatis menolak data yang duplikat. Semua elemen dijamin unik. Bagian 4. JavaScript Modules, memecah proyek raksasa menjadi file kecil, menangani dependensi, import dan export. Sintaks export. Sebuah file JavaScript dikunci secara global jika disematkan sebagai types module, agar entitas, variabel, class, function dapat digunakan
oleh file lain wajib diekspos dengan kata kunci export. Sintaks import. Setelah file mengekspos modul, file lain dapat mengambilnya menggunakan kata kunci import. Formatnya berupa destructuring dari path relative URL asal modul berada, alias pada import export, as mencegah terjadinya naming conflict atau tabrakan nama apabila kita mengimpor variabel yang sama dari dua modul yang berbeda. Gunakan keyword as untuk membuat nama alias secara on the fly. Export default fitur untuk mengekspor entitas tanggal utama yang mendominasi sebuah file sering dipakai untuk kompatibilitas ke standar Node.js atau CommonJS. Saat impor kita perlu kurung kurawal dan bebas menamainya. Bagian 5. DOM. Memanipulasi struktur HTML, dokumen objek model, elemen interaktif, dan UI style. Untuk memanipulasi HTML, panggil melalui objek root dokumen. Gunakan query selector mirip. Assalamualaikum. Masuk dulu langsung batik tadi. Tunggu ke dokter nah, kalau bisa pulang sebentar. Nggak ada ke dokter. Mari Ki. Terima kasih. Selanjutnya adalah menyeleksi node dan elemen. Untuk memanipulasi HTML, panggil melalui objek root dokumen. Gunakan query selector mirip metode selector CSS untuk meraup node spesifik secara akurat. Manipulasi elemen DOM. Mengubah konten tekstual menggunakan text content atau menyuntikkan nested HTML dengan inner HTML. Kamu juga bisa membuat elemen baru dan memasangnya via append child. Bereaksi via event handler. DOM hidup melalui interaktivitas di mana browser dapat mendengarkan atau listen kejadian dari user seperti klik, key up, submit. Metode teraman menempelkan aksi adalah add event listener. Bagian 6. Asynchronous JavaScript.
memecah blokir atau callback. JavaScript berjalan single threaded satu waktu eksekusi. Tugas berat memfreeze tampilan web. Solusinya adalah melempar fungsi ke sistem async seperti set timeout dan mengeksekusinya via callback kelak setelah selesai. Mencegah callback, Helm Promise adalah proxy nilai async di masa depan. Terdapat 3 state. Yang pertama adalah pending, belum selesai. Kedua adalah fulfill, berhasil, resolve. Yang ketiga adalah reject, gagal. Ajax modern atau fetch. Fetch adalah API bawaan pengganti XML HTTP request. Eksekusinya mengembalikan format promise secara instan. Data mentah response perlu diekstrak ke dalam JSON melalui metode parsial tambahan response JSON. Sintaks puncak async atau await memungkinkan pengkodean gaya sinkron yang rapi di atas arsitektur asynchronous promise. Keyword await memaksa jeda eksekusi fungsi async sehingga janji ditepati. Pengelolaan error ditangani dengan gaya try catch klasik. Selesai. Terima kasih untuk materi JavaScript yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.